Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa, tema 5, subtema 2, halaman 54 pada pembelajaran pertama. Hari ini kita akan belajar menuliskan informasi penting yang terdapat dalam bacaan dan menjelaskan rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem. Perhatikan gambar hewan-hewan langka asli Indonesia di samping. Apakah kamu tahu jenis habitat dan ekosistem tempat tinggal hewan-hewan tersebut? Berdiskusilah bersama dengan teman-temanmu untuk mencatat nama hewan, habitat, dan jenis makanannya. Setelah berdiskusi tentang beberapa jenis hewan langka di Indonesia, Siti, Udin, dan Dayu masih memperbincangkan hewan-hewan tersebut. Siti, Din, menurutmu mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka? Udin, tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Dayu, betul juga ya, jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti juga akan berkurang. Tetapi apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dan ekosistem? Udin, mari kita cari tahu. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita membaca bacaan pada halaman 55 dengan judul Rantai Makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen ketiga adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen keempat adalah hewan-hewan besar. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Perhatikan gambar di samping. Setiap bacaan tentunya memiliki ide pokok yang tertuang dalam pokok pikiran. Dengan mengetahui pokok pikiran yang ada, kita dapat dengan mudah mengetahui informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Adik-adik kelas 5 yang hebat, berdasarkan bacaan di atas, tentukan pokok pikiran yang terdapat di setiap paragraf. Di sini kakak akan memberikan contoh pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf pada bacaan di atas. Paragraf pertama, pokok pikirannya yaitu rantai makanan di sawah. Sedangkan paragraf kedua, pokok pikirannya yaitu fitoplankton produsen makanan. Paragraf ketiga, pokok pikirannya adalah urutan peristiwa makan dimakan. Dan pada paragraf keempat, pokok pikirannya adalah peran pengurai dalam rantai makanan. Selanjutnya pada halaman 57, teman-teman diminta mengubah pokok pikiran yang telah dibuat sebelumnya menjadi kalimat utama. Di sini kakak akan memberikan contohnya yang
pertama, paragraf pertama. Terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di sawah, yaitu padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Sedangkan paragraf kedua, terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di laut, yaitu fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. Sedangkan pada paragraf ketiga, syarat keseimbangan rantai makanan yaitu adanya seluruh komponen dalam suatu ekosistem. Dan pada paragraf keempat, pengurai memiliki peran besar dalam rantai makanan. Selanjutnya pada Ayo Berlatih halaman 58, teman-teman diminta membuat sebuah rantai makanan yang ada di sebuah ekosistem. Namun sebelumnya, tentukan dahulu ekosistem yang akan dipilih, baik dalam ekosistem laut maupun ekosistem darat. Di sini kakak akan memberikan contoh ekosistem darat, yaitu ekosistem hutan. Perhatikan contoh gambar ekosistem dan keterangannya untuk menjawab halaman 59. Keterangan tentang rantai makanan di atas adalah: 1. Rumput memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Oleh rumput, makanan dapat disimpan. 2. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah burung dan kelinci. 3. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contohnya, hewan konsumen tingkat 2 adalah serigala. 4. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh, hewan konsumen tingkat 3 adalah harimau. 5. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukannya, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme untuk menjadi sumber makanan bagi rumput. Nah, adik-adik yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik yang hebat, demikian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.